Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Riris Putri Kirani dengan nomor pokok mahasiswa 223507077. Video ini ditujukan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Birokrasi Indonesia dengan dosen pengampu Bang Budi Krismanto Sirait. Birokrasi adalah suatu prosedur yang efektif dan efisien yang didasari oleh teori dan aturan yang berlaku serta memiliki spesialisasi sesuai dengan tujuan yang telah disepakati dalam sebuah organisasi atau suatu instansi atau suatu lembaga pemerintahan. Birokrasi di dalam bahasa Inggris disebut dengan bureaucracy, yang berasal dari kata bureau yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti meja, dan kratein yang berarti kekuasaan, kekuasaan yang berada pada orang-orang yang di belakang meja. Birokrasi terdiri dari prosedur-prosedur yang harus dilalui sebagai suatu proses untuk mendapatkan pelayanan dan juga apa yang kita inginkan. Birokrasi di dalamnya terdapat struktur atau hierarki untuk mengatur bagaimana jalannya birokrasi. Lalu mengapa birokrasi penting untuk masyarakat? Karena birokrasi memegang peran utama dalam pelayanan publik. Selain itu, birokrasi juga menjadi instrumen dalam politik praktis. Indonesia sedang gencar melakukan reformasi birokrasi untuk mencapai good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. Reformasi birokrasi adalah pembaharuan atau perubahan dalam sistem pemerintahan untuk mewujudkan layanan yang prima kepada masyarakat. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yaitu PAN-RB mengeluarkan 2 terobosan baru dalam fokus pelaksanaan reformasi birokrasi dengan mengangkat 2 problem utama, yaitu problem yang pertama yaitu problem hulu, di mana problem hulu ini disebut dengan reformasi birokrasi yang general, yaitu memperbaiki manajemen internal seluruh instansi pemerintah. Dan problem yang kedua adalah problem hilir, di mana problem hilir ini disebut dengan reformasi birokrasi yang tematik, yaitu mempercepat pelaksanaan agenda pembangunan nasional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan konsep birokrasi dari pandangan 3 ahli, yaitu Max Weber, Hegel, dan juga Karl Marx. Ahli yang pertama adalah Max Weber, di mana konsep birokrasinya dikenal dengan nama birokrasi Weberian. Birokrasi Weberian ini muncul sebagai gagasan untuk memperbaiki birokrasi agar berdasarkan pada hukum, dan para birokrat untuk menaati hukum dan tidak menyalahgunakan kekuasaannya. Di dalam birokrasi Weberian ini terdapat konsep pembagian struktur dan juga tugas yang jelas, serta kewenangan yang jelas. Ahli yang kedua adalah Hegel dengan birokrasi Hegelian. Birokrasi menurut Hegel ini adalah birokrasi yang berperan sebagai mediator antara masyarakat dengan pemerintah atau negara. Selain itu, birokrasi Hegelian ini menekankan pada netralitas birokrasi dari kepentingan atau intervensi politik. Seperti yang bisa kita lihat di model di samping, birokrasi Hegelian diposisikan di tengah, artinya birokrasi harus mampu menjembatani antara kepentingan partikular dengan kepentingan yang general. Konsep birokrasi selanjutnya adalah birokrasi menurut Karl Marx, yaitu birokrasi Marxis. Karl Marx memiliki pandangan yang mengkritisi konsep birokrasi Hegelian, di mana menurut Karl Marx, birokrasi hanya digunakan oleh kelas atas untuk memperkuat dan mempertahankan kepentingannya. Selain itu,
Birokrasi menurut Karl Marx ini hanya digunakan untuk menyembunyikan ideologi dari kelas dominan yang nantinya akan menguasai birokrasi. Pada model ini, birokrasi ditempatkan tetap di tengah, namun ada kepentingan partikular yang menang yang menempati posisi teratas dalam birokrasi, sehingga hanya satu kelompok saja yang nantinya akan mendominasi dan menguasai sistem birokrasi tersebut. Birokrasi yang dikemukakan oleh para ahli memiliki kekurangan dan juga kelebihannya masing-masing, mulai dari konsep birokrasi Weberian. Kelebihan dari konsep birokrasi Weberian ini adanya prinsip hierarki dalam organisasi birokrasi, serta pembagian kewenangan dan juga pembagian tugas yang jelas, dan menekankan pada ketaatan hukum. Selanjutnya, kekurangan dari birokrasi ini adalah terlalu imajiner, konsep yang sangat ideal dan susah untuk diaplikasikan atau diadaptasikan dalam suatu negara. Sedangkan birokrasi Hegelian memiliki kelemahan pada netralitas birokrasi. Padahal banyak sekali faktor yang dapat mempengaruhi birokrasi, termasuk faktor politik. Dan kelebihannya, birokrasi konsep Hegelian ini memberikan pandangan baru bahwa birokrasi mampu menjadi mediator antara masyarakat dengan negara. Kan birokrasi Marxis memiliki kelebihan tersendiri, yaitu sebagai konsep yang digunakan untuk menganalisis penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan birokrasi. Selain itu, birokrasi ini juga tetap memiliki kekurangan. Konsep birokrasi menurut Marx ini hanya digunakan oleh kelas atas, namun sebenarnya birokrasi sudah dilaksanakan dan dilakukan oleh masyarakat dan juga pemerintah. Tidak hanya kelas atas saja, namun terdapat penyalahgunaan dalam proses pelaksanaan birokrasi tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pengalaman saya yang berhubungan dengan birokrasi. Ketika masa sekolah menengah atas, saya tergabung ke dalam organisasi intrasekolah atau yang biasa disebut dengan OSIS. Saat itu, kami ingin mengajukan proposal untuk mendapatkan biaya yang nantinya akan menunjang program kerja kami. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, bahwa birokrasi terdiri dari prosedur-prosedur, sehingga ada beberapa prosedur yang harus kami lalui dalam pengajuan proposal ini. Mulai dari waktu, di mana kami harus mengajukan proposal ini sebelum 1 atau 2 minggu kegiatan dilaksanakan. Selain itu, kami juga melakukan pembagian tugas dalam pembuatan proposal tersebut, mulai dari bendahara yang menyusun rencana anggaran biaya yang nantinya akan dibutuhkan, dan juga sekretaris yang menyusun keseluruhan proposal, serta ketua yang mengkaji dan juga menyetujui proposal tersebut. Setelah melalui pembuatan dan juga persetujuan dari ketua, kami melakukan pengajuan ke wakil kepala sekolah bidang kesiswaan terlebih dahulu untuk dikaji dan juga disetujui. Setelah melalui persetujuan dari wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, kami mengajukan proposal tersebut ke bendahara sekolah dan juga kepala sekolah. Dan juga akan dilakukan pengkajian dan juga pengajuan formulir dan juga proposal tadi. Karena tidak semua program kerja OSIS dapat dibiayai oleh sekolah dan juga dapat dibiayai oleh dana BOS atau bantuan operasional sekolah. Hanya ada beberapa program saja yang dapat dibiayai oleh dana BOS, seperti program-program yang menunjang kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan akademik, perlombaan, dan juga perbaikan sarana dan prasarana di sekolah. Saat itu pun kami mendapatkan biaya yang disalurkan untuk membuat program kerja yang berhubungan dengan kegiatan ekstrakurikuler ataupun perlombaan, sehingga ini sesuai dengan aturan yang telah diregulasikan oleh Kemendikbudristek. Berdasarkan pengalaman yang saya alami tadi, menurut analisis saya, birokrasi yang saya alami ini sejalan dengan birokrasi yang dikemukakan oleh Max Weber atau birokrasi Weberian, yaitu birokrasi yang menekankan pada ketaatan hukum dan juga pembagian tugas yang jelas serta adanya struktur kewenangan atau hierarki yang jelas. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, adanya pembagian tugas terutama di OSIS sendiri, yaitu pembagian tugas antara bendahara, sekretaris, dan ketua, serta bidang-bidang lainnya. Yang kedua, adanya struktur kewenangan yang jelas, seperti wakil kepala sekolah bidang kesiswaan yang membidangi kesiswaan dan juga menjadi pembina OSIS. Selanjutnya ada bendahara sekolah dan juga kepala sekolah. Serta pengalaman birokrasi yang saya alami ini menurut saya sudah sejalan dengan aturan yang diterapkan saat itu, di mana dana BOS yang disalurkan ke program kerja OSIS ini
sesuai dengan apa yang sudah diregulasikan oleh Kemendikbudristek.